Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mbak Tri sebagai narasumber, yang kami hormati bunda-bunda hamil semuanya, sehat? Alhamdulillah. Ya Mbak, oh betul ya, nanti konsultasi ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, hidayah, inayahnya. Kita dapat berkumpul hari ini dalam acara kelas ibu hamil. Ada yang gak hamil? Ada. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya standar. Ada yang baru ini? Saya. Oke, saya. Nanti siapa lagi? Oh lagi. Jadi sama, cuma lagi mangkat tinggi. Oke, yang baru-baru nanti kenalan satu-satu dulu ya. Atau semua boleh kenalan dulu? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk hari ini kita belajar yang namanya The Journey of Purpose. Apa itu? Apa itu? Bahasa Londo. Ya. Dilarang merokok, bukan ya? The Journey of Purpose, yaitu perjalanan batin mencari ikhlas. Oke, kenapa? Perjalanan batin mencari ikhlas. Oke. Sebelum dilanjutkan, kita cari tahu dulu mengapa ikhlas itu penting. Ada yang tahu? Mbak Rika mungkin? Tahu nggak? Biasanya duduk. Ada yang tahu? Apakah ikhlas itu penting? Supaya hatinya lapang. Ada lagi? Ada? Apa Mbak Sari? Ya, kenapa ikhlas itu kenapa? Supaya tenang, supaya lapang. Ada lagi? Menerima, ya, bagus. Apa lagi? Mbak Tri mungkin? Ikhlas kenapa Mbak? Legowo, biar legowo. Ini berarti dari yang saya tangkap ini kayaknya ada sedikit plus, ya. Supaya lapang, supaya menerima, supaya legowo. Itu namanya ridho, ya kan? Benar gak? Ya, kadang gini, ya Allah aku ikhlas ini dapat ini, ya Allah aku ikhlas mengalami ini. Padahal itu sebenarnya berkaitan, cuma salah penempatan kata. Kalau menerima supaya legowo itu namanya ridho. Kalau ikhlas itu kaitannya dengan niat. Gimana? Innamal a'malu niat, kaitannya dengan niat. Berarti kalau ya Allah aku menerima ini berarti saya ridho. Kadang orang Indonesia ki salah sedikit lah rapopo gitu ya. Gitu. Nah, ikhlas itu penting karena kita itu ibadah ada dua ya, ibadah secara fisik, zahir, dan ibadah secara batin. Nah, ibadah secara fisik itu ada apa? Sholat, puasa, apa kemudian ngopi kiamat, itu ibadah sekian ge. Apa kemudian hamil itu ibadah buatan ibadah. Iya ya, sebenarnya ikhlas itu ya. Iya, ibadah dan kewajiban.
gitu. Kemudian ada yang namanya ibadah batin, itulah salah satunya adalah niat. Kadang dua-duanya itu penting badan, penting. Lebih penting di semuanya pentingnya. Ustaz itu harus ditangisi. Terima kasih. Sehat semua ya. Oke. Jadi fisik ibadah secara fisik dan hati itu penting ya. Tapi dalam beberapa hadis itu Allah itu lebih menitik beratkan ibadah hati ternyata. Karena ada suatu hadis menurut ulama itu ada 3 golongan orang yang pertama kali dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa itu? Ada yang tahu? Apa si Koro? Apa si siapa? Musuhnya Nabi Musa siapa? Alhamdulillah. Wah, muncul itu ya. Ternyata ketiga golongan itu bukan orang yang jahat secara fisik. Ternyata ada yang pertama itu adalah orang yang meninggal saat jihad fisabilillah, itu kan mentok-mentok ke ibadah ya. Nek wong jihad itu kayak kudu merelakan segala sesuatunya ya. Kemudian yang kedua orang yang ahli sedekah. Nah, kurang apa ahli sedekah itu. Yang ketiga adalah orang yang berilmu atau mungkin qori, ya orang yang pandai membaca Al-Quran. Nah, ketiga itu ibadah mentok, tapi ketika batinnya salah, niatnya salah, dia bisa meleset, bisa menjadi hangus pahalanya. Terus kita bicara secara umum dulu. Nanti kita akan nyandai hubungannya sama ibu hamil ki opo. Akan ya. Terus jadi sebagus apapun kalau misalnya kita niatnya bukan karena Allah, jadi pahalanya bisa hangus laksana api yang membakar kayu bakar. Jadi ketika 3 golongan tersebut di akhir ditanya, engkau melakukan ini untuk apa? Untuk siapa? Mereka menjawab, untukmu ya Allah. Allah berkata, kadapta, bohong. Ternyata yang kau cari adalah pujian manusia. Yang kau cari adalah nilai di mata manusia, pengen dipuji, pengen diaku-akukan, followernya sudah banyak, subscribernya banyak, YouTuber ya, subscribernya yang banyak. Motorola menyapa Indonesia. Itu kan kamu sudah dapat di dunia, maka sudah tidak ada lagi sisamu di akhirat. Maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kok kaitannya dengan ibu hamil apa? Jadi jenengan waktu mau hamil itu diniati boten? Ya, niatnya mergo napa? Mergo bojone sing jero. Mergo mertuane sing kaya ayah. Mergo pengen tanggane. Ada nggak seperti itu? Ada? Nggak ada. Di sini nggak ada, di sono berarti. Di sini di sono mbak, mana di sono. Lanjut ya. Sampai di sini paham ya. Nah, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Apa?
ketoknya pengen menyampaikan tapi kok angel ya. dengan hati. Dilakukan kena hati terus apa boleh? Ujian ini ikhlas itu kan dilakukan dengan hati tanpa dari pujian-pujian orang lain begitu maksudnya. kamu ngarap ujian oleh aduh. Nanti ya, sepakat ya. Jadi ikhlas itu mengharap hanya ridha Allah, gitu ya. Nah ini bisa dipelajari dengan peristiwa keluarnya air susu dari hewan ternak. Ya. Hewan ternak itu keluarnya air susu itu pada di perut hewan ternak itu kan ada kotoran, ada darah, ya. Ada susu, tapi susu itu keluar itu murni tanpa tercampur sedikit pun kotoran dan darah. Ya, nanti menyaksikan. Padahal di antara ketiganya itu kayak apa ya, membran mungkin ya, salurannya itu tipis, tapi tidak rembes. Seperti itulah ikhlas dan benar-benar murni, gitu deh. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi murni, bersih, bening, tuntas, hanya mengharap ridha Allah, tak pabrik pada dunia, tak minat pujian manusia. Jadi efeknya ada 3. Bareng-bareng ya. Efek ikhlas itu ada. Jadi yang pertama tadi apa? Steady, mantap, yakin, stabil, ya. Kemudian yang kedua passionate. Passionate itu apa ya? Jadi passionate itu semangat. Jadi orang pujian atau tidak ada pujian yogas, ya. Ada dengan lain, gitu ya. Ada pujian tidak ada pujian yogas. Seperti apa ya? Betul. Kemudian tadi yang kembali ke steady tadi kan stabil. Jadi kalau dipuji dia itu tidak terbang, ya. Kalau dicaci maki dia tidak tumbang. Kemudian passionate itu semangat. Jadi mau sholat, mau ada orang di sampingnya atau tidak, tetap khusyuk. Ngaji, kalau mertuanya orang tetap pasti seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peaceful itu tenang. Nah tadi ya efeknya memang salah satunya adalah tenang. Jadi nggak masalah mau ada pujian tetap tenang, karena yang kita yakin ikhlas adalah kita. Dan jadi ketiga nanti kalau dengan niatnya bagus, saya hamil insya Allah karena Allah. Berarti nanti apapun yang terjadi pada dengan apapun kata orang, yang penting saya ikhlas, tidak peduli dengan hal-hal yang negatif. Efeknya 1, lagi apa? Steady, ya steady, tetap mantap. Kemudian passionate, tetap semangat. Yang ketiga peaceful, tetap tenang. Jadi jangan mau gue mau pegel, mau tekan dan sebagainya itu tetap akan karena titik fokus kita, tujuan kita adalah hanya Jadi dari pahami sekarang ya hubungannya apa? Karena mencari ikhlas itu tidak bisa sekarang. Nanti perjalanannya akan adalah seumur hidup. Ya. Termasuk nanti kalau jenengan sudah kelahiran, mau pengen anak, nyusui anak, itu niatkan karena
Al-Quran itu termasuk ibadah juga. Nah, kemudian ikhlas itu terbentuk dari 3 rukun hati. Ada yang tahu? Ikhlas terbentuk dari 3 rukun hati. 1, karena apa kalau ikhlas itu? Karena karena cinta. Yang kedua karena harap. Yang ketiga karena takut. Dari salah jadi karena tidak benar ikhlas karena cinta. Kemudian karena harap, karena takut. Cinta itu biasanya berdoa. Jadi yang mencintai suami itu kata apa? Kamu gak mikirin bojomu apa tak cintai lagi? Bojomu kalau cintai kan apa? Kamu ya tahu jodoh. Ayo, jodoh masuk. Ayo, realistis ya. Kenapa? Kenapa gak bojomu gak? Artinya kenapa? Baik. Jadi langsung menarik ya. Mesti kalau mana jadi senang bagus. Ya, bujurnya itu bagus banget ini. Biasa ya, kalau bujuri biasa baik. Bujurnya boleh bagi. Bujurnya boleh ya. Karena apa? Ganteng, cantik, ya betul. Kita biasanya kita kan kata pandang pertama kita ya pandang pertama selanjutnya bersahadat gitu loh. Oke. Kemudian yang kedua karena apa? Baik gitu. Dan manusia itu cenderung mencintai seseorang itu karena dia sering memberikan kebaikan kepada dia. Dan manusia itu cenderung membenci seseorang yang berlaku terus-menerus jahat terhadap kita. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling baik terhadap kita? Siapa? Allah, benar. Allah, ya. Mohon maaf Bunda, karena terpotong videonya, kita lengkapi dengan audio ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan yang pertama, yaitu 3 rukun hati. Yang pertama adalah cinta. Ada 7 tanda kita itu mencintai Allah. Yang pertama itu adalah tidak takut mati. Ada sebuah kisah di mana Nabi Ibrahim, beliau adalah nabi yang bisa melihat malaikat maut, di mana ketika malaikat maut datang kepada beliau, beliau pun bertanya, "Hai malaikat maut, apakah engkau mau mencabut nyawaku?" Katakan, tanyakan kepada Allah, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim itu kan kekasihnya Allah, manusia istimewa, kekasihnya Allah. Kemudian malaikat maupun tak bisa menjawab, beliau menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Ibrahim. Kemudian Allah pun menjawab, katakanlah kepada Ibrahim, adakah kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Dan ketika itu disampaikan kepada Ibrahim, apa jawabannya? Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat, cabutlah nyawaku sekarang. Tidak banget kan Bunda? Kemudian yang kedua, yaitu rela mengorbankan kehendaknya demi kehendak Allah. Yang ketiga, mengingat Allah sepanjang waktu. Ketika kita mencintai seseorang, kita itu sering memikirkannya, ya, sepanjang waktu, sepanjang saat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencintai apa-apa yang berkaitan dengannya.
Katakanlah kalau kita mencintai Allah, berarti kita mencintai Al-Quran, Rasulnya, semua makhluknya, termasuk qada dan qadarnya. Kemudian selanjutnya adalah suka menyendiri dan tidak sabar menunggu malam. Karena ketika malam itulah kita bertemu dengannya dengan ibadah, sholat malam, seperti itu. Kemudian ibadah menjadi mudah dan menyenangkan. Yang terakhir mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Itulah 7 tanda cinta. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan 3 rukun tadi itu tercantum indah, terangkum indah dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 3 ungkapan rasa, di mana cinta, harap, dan juga takut. Cinta itu ada di Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dan maknanya adalah aku mencintaimu. Jadi Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan juga Allah, bukan monolog tapi dialog. Kemudian yang kedua itu rasa harap, itu ada di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Bunda, bedanya apa? Maha pengasih dan juga maha penyayang. Ternyata ketika kita berharap dikasih, itu belum tentu disayang. Tapi kalau kita disayang, insya Allah itu pasti dikasih. Kalaupun kita tidak dikasih, itu karena sayang. Contoh, ketika kita memberi uang kepada tukang parkir, kita kan juga belum tentu menyayanginya, tuh ya. Nah, itu contoh yang paling konkret. Kemudian yang ketiga yaitu ada rasa takut, itu di ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan maknanya ketika engkau mengucapkan Maliki Yaumiddin itu di dalam hati, silakan kalau mau katakan bahwasanya dekap aku ya Allah, dekap aku, nanti kelak di hari pembalasan. Itu bukti kita takut kepada Allah. Dan ketika 3 ungkapan rasa itu sudah terucap, maka yang ayat kelima itu merupakan ikrar ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Seperti itu Bunda. Kita lanjutkan terkait dengan journey of purpose, perjalanan mencari ikhlas. Untuk mendapatkan ikhlas itu kita harus melakukan beberapa teknik, beberapa bisa kita pelajari ya, karena perjalanannya itu panjang. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar, kita tetap bisa insya Allah. Yang pertama yaitu dengan melepas rasa memiliki atau kemelekatan. Karena sahabat Bunda, awal dari penderitaan seseorang itu adalah rasa memiliki atau rasa karena kemelekatan. Ya, contoh yang paling real semisalnya ini Bunda, mohon maaf apabila Bunda ada yang pernah mengalami yang namanya keguguran, mungkin rasanya
sedih itu pasti ya, pasti. Kemudian karena apa sedih? Karena kita merasa janin itu milik kita. Kita berharap dia bisa lahir dengan normal, tumbuh dengan normal, dan akhirnya menjadi anak yang solehah. Namun ketika kita mendengar tetangga kita atau mungkin teman kita yang keguguran, itu kadang rasa sedihnya itu beda ya. Mungkin rasanya sedihnya beda karena apa? Karena kita merasa tidak memilikinya, seperti itu ya. Jadi ketika kita bisa melepas rasa memiliki, kita bisa terhindar yang namanya loss dan less. Loss itu kehilangan dan less itu kekurangan. Gimana kita mau kehilangan? Itu bukan milik kita, itu hanya titipan Allah. Allah tidak pernah memberikan hak punya, tapi Allah hanya memberikan hak pakai. Allah tidak pernah memberikan hak milik gitu ya. Kemudian yang less, gimana kita bisa kekurangan kalau kitanya tidak punya? Gitu Bunda ya, paham ya sampai di sini? Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan memurnikan tujuan. Manisnya iman terasa ketika telah putus harapan di hati kepada selain Allah. Kalau yang kita tuju itu adalah manusia, yang kita harapkan itu adalah manusia selain Allah, maka siap-siaplah kamu akan kecewa. Tuh ya, JFOA, just focus on Allah. Apapun itu, termasuk kehamilan, termasuk nanti menyusui, termasuk menjaga putra-putri, menjadikan putra-putri anak yang soleh-solehah, seperti itu. Kemudian yang paling membuat kita menderita itu adalah social perfectionist, sibuk dengan penilaian orang. Ketika itu yang kita lakukan, secara tidak sadar kita itu meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Jadi kita akan bahagia ketika ada orang yang memuji kita, memuji kehamilan kita, memuji anak-anak kita. Kemudian kita akan bersedih ketika tidak ada mungkin yang memuji, bahkan mungkin akan memaki dan sebagainya. Akan ada yang merendahkan kita, bahasa Jawanya ada yang merasani ya, menggibah, seperti itu. Itu benar-benar nauzubillah. Jangan jadi orang yang perfeksionis ya, daya ya, kita boleh lakukan yang terbaik, tapi bukan manusia tujuan kita. Yang kita ikhtiar itu karena Allah ingin kita berikhtiar, itu saja. Untuk hasil dan sebagainya itu serahkan sama Allah. Kemudian jangan juga kita mabuk terhadap manusia. Jadi ikhlas itu nanti menjadikan kita itu sebenarnya itu hambanya Allah atau hambanya manusia. Ya, mampu akan manusia, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berarti rela, ridho terhadap apapun yang Allah berikan, ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan untuk kita, ya, menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Ridhonya ada 3, ridho bi syarilah, yaitu syariatnya Allah, ridho bi qadailah, ketentuannya Allah, dan ridho bi rizkilah, yaitu rezekinya Allah. Itu Bunda, penawar sedihnya cobaan, yaitu agar ujian terasa ringan. Engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian, zat yang menetapkan
beragam takdir atasmu adalah yang selalu memberimu pilihan terbaik. Itu menurut Ibnu Athaillah. Jadi apapun yang menimpa kita itu baik dari Allah, itu takdir terbaik bagi Allah menurut Allah. Meskipun menurut kita mungkin itu bukan yang kita inginkan, itu yang menurut kita kurang baik untuk kita, tapi yakinlah itu semua karena Allah. Yakinlah itu semua dari Allah. Gitu ya Bunda ya. Kemudian Bunda, saya tambahin lagi untuk bisa melepas rasa memiliki. Mari kita afirmasi diri. Kita bertanya pada diri, boleh dilakukan ketika habis sholat tahajud, atau mungkin habis sholat wajib, atau di waktu-waktu di mana Bunda merasa tenang, merasa pengen dekat dengan Allah, merasa tidak ada gangguan. Ya, yang pertama yaitu melepas rasa memiliki. Ada 2 pertanyaan yang Bunda bisa tanyakan ke diri Bunda. Yang pertama, semua ini milik siapa? Dari siapa? Dari siapa, milik siapa? Tidak perlu terburu-buru untuk menjawabnya. Dari siapa, milik siapa? Biarkan batin Bunda yang menjawab sendiri. Ketika jawabannya sudah Allah, maka selamat Bunda. Bunda sudah mulai memiliki rasa ikhlas itu. Kemudian untuk memurnikan tujuan bisa dengan pertanyaan untuk apa, untuk apa, untuk apa Bunda. Kemudian untuk real itu bisa dengan pertanyaan cari apa. Tadi kembali lagi, mohon maaf untuk yang memurnikan tujuan tadi 2 pertanyaan, untuk apa dan untuk siapa. Jadi ketika Bunda ini bersusah payah menjalani kehamilannya, bersusah payah untuk menyusui putranya kelak, mendidik mereka, itu untuk apa, untuk siapa. Lagi-lagi tidak perlu Bunda tergesa-gesa untuk menjawabnya dengan mulut. Biarkan hati Bunda yang menjawabnya, biarkan kalbu Bunda yang menjawabnya. Ketika belum ketemu jawabannya, ulang lagi Bunda, ulang lagi dan ulang lagi, seperti itu. Kemudian tadi untuk yang berlatih rela, yaitu pertanyaannya cuma 1. Sebenarnya cari apa sih? Cari apa Bunda? Ketika ridha Allah yang kita cari, tenang Bunda. Ikhlasmu sudah hadir. Masya Allah. Bunda, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda. Kita ketemu di next pertemuan ya.